Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Kali ini saya ingin membahas terkait daripada fenomena yang ada setelah menjadi advokat, klien tetap sepi. Jarang orang datang ke kantor kita. Apakah ini termasuk hal yang wajar? Atau justru sebaliknya? Ya, saya kira hampir semua bidang, kalau namanya merintis, memulai, ya memang seperti itu gejalanya. Jarang sekali ya orang yang buka usaha, ujuk-ujuk langsung banyak konsumen yang datang dan membeli barang dia. Kecuali memang ya ada faktor keberuntungan ya. Tapi rata-rata tidak seperti itu skemanya. Kalau begitu ya semua orang kaya. Semua orang tidak perlu jerih payah untuk berusaha, dia tetap mendapatkan hasil yang baik. Itu adalah salah satu ujian ya buat rekan-rekan yang benar-benar memulai atau start dari zero. Itu hal yang wajar. Biasanya namanya klien itu berasal dari lingkungan kita sendiri, keluarga kita, saudara, teman, nggak jauh-jauh dari situ. Karena kalau orang lain memang jarang ada yang kenal kita, kecuali kalau kita menawarkan dan mempromosikan, memberikan kartu nama, persentase dan sebagainya, itu memungkinkan. Tapi kalau misalnya kita sudah disumpah nih, terus ada orang tiba-tiba datang gitu, itu sangat jarang sekali. Jarang sekali. Biasanya klien ya, itu mencari orang-orang yang dikenal. Ya maksudnya kalau dia punya teman, ada nggak kenalan dari pengacara ini, dari pengacara itu. Nah, biasanya itu yang direkomendasikan, ya. Nggak harus terkenal, tapi paling nggak kerabatnya tahu karakteristiknya, terus attitude-nya, sikapnya, itu penilaian yang penting. Di sisi lain, memang produk hukum ini masyarakat masih banyak yang belum siap untuk menggunakan jasa hukum. Ini menurut saya ya, artinya kalau rekan-rekan di sini ada yang menyanggah, silahkan ya, kita diskusi di kolom komentar. Katakanlah seorang klien terjerat masalah pidana. Dia pasti mengorbankan banyak dana, menyewa pengacara, lalu membela hak-haknya di muka persidangan. Itu terjadi karena faktor keterpaksaan. Ya kalau misalnya kayak konsultasi deh, konsultasi jarang lah ibarat klien itu mau membayar kalau mau konsultasi. Nah ada juga misalnya membuat perjanjian, ya sudah daripada dia sewa pengacara, dia buatnya asal-asalan. Ada yang seperti itu, saking ilfilnya gitu, menyewa pengacara kok biayanya mahal-mahal banget ya. Padahal bayangkan aja ya, kita untuk sekolahnya aja, untuk kuliahnya aja habis puluhan juta. Apalagi kalau yang dia mengambil universitas ternama, terus juga yang termahal, ya itu bisa sampai ratusan juta. Ya. Nah, itu hal yang wajar ya. Lagi-lagi itu salah satu fenomena yang ada di dalam dunia hukum. Hal yang wajar kok. Artinya kita memang harus konsisten ya, harus konsisten. Kita di situ dilihat komitmen apa enggak di profesi kita. Kalau kita nggak komitmen, ya sudah, berarti dia seperti kutu loncat gitu. Dia mau jadi pengacara nggak cocok, jadi pengusaha nggak cocok lagi, jadi guru nggak cocok lagi, terus aja begitu. Tapi kalau dia tekun bertahun-tahun, insya Allah pasti ada hasilnya. Karena untuk menjadi sebuah, bukan menjadi sebuah ya, menjadi seorang ahli itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, saya kira itu ya. Ini lagi-lagi opini saya ya. Kalau buat teman-teman yang berjuang, sudah menjadi advokat, nggak hanya advokat sebenarnya sih. Bisa juga kayak notaris, bisa juga kayak dokter gigi ya, bisa juga kayak dokter umum, bengkel. Kok ini sepi ya kliennya ya, sepi ya konsumennya ya. Gimana ini? Ya hal yang wajar. Artinya di situ adalah proses kita digodok ya untuk menjadi lebih baik.
Dan pesan saya adalah sabar ya. Kita semua sedang berjuang, semoga rekan-rekan tetap konsisten dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya minimal sah dan halal lah rezekinya. Itu saja, terima kasih.